Dua motor listrik hadir di Gias 2026 dan bentuknya cukup sangar, dan motor ini dua-duanya berasal dari Kanada. Namanya Can-Am. Jadi kalau dulu ya, Can-Am pernah kita review, mereka bawa mobil, bukan mobil ya, mobil apa motor ya? Itu rodanya 3, yang di depannya suspensinya mirip sama mobil ya. Dan sekarang mereka membawa motor listrik. Dan motor ini dua-duanya sempat jadi trending di website kami, makanya kami sangat penasaran sama rasanya. Kebetulan kedua motor ini ada juga di area test ride Gias, jadi Anda bisa nyoba motornya langsung di area test ride ini. Kita bahas sedikit mengenai keduanya. Ini adalah Can-Am Origin dan Can-Am Pulse. Dan yang menarik di Gias ini, mereka sama-sama dapat diskon 150 juta, tapi hanya di pameran ini. Jadi harganya ini 475 juta, yang modelnya adventure ini, si Can-Am Origin. Sementara Pulse harganya 425 juta. Jadi kalau di Gias, Anda tinggal potong harganya 150, itu yang Anda bawa. Atau mungkin beli motornya, nggak pakai potong-potong, tapi Anda bisa berkesempatan bawa salah satu watercraft mereka, yang harganya juga sekitar 150 jutaan. Pilih yang mana? Kita bahas satu-satu yuk, antara keduanya. Kedua motor ini sih hitungannya big bike ya, karena walaupun motor listrik, mereka ini punya tenaga dan torsi yang luar biasa kenceng, sehingga ya kira-kira setara sama motor besar bermesin bensin yang 500-600 cc. Jadi dua motor ini punya sumber tenaga yang identik, sama-sama pakai motornya sama, motor listriknya, baterainya juga sama, dengan tenaga 47 daya kuda, dan torsinya hampir 2 kali lipat, 70 Nm, bayangin. Buat motor yang beratnya ya, hanya 177 kg, yang tipe naked ini, roadster ini. Sementara yang tipe adventure ini lebih berat 10 kg, 187 kg. Jadi dengan torsi 70 Nm itu, pasti nampol banget tenaganya. Dan dia punya riding modes, yang sebelah kiri saya ini, si Pulse ini punya 4 riding modes. Ada rain, ada road, ada eco, sama ada sport. Sementara yang di sebelah kanan saya ini, riding modes-nya nambah 2. Jadi ada off-road dan off-road plus. Dan semuanya bisa diatur melalui sentuhan di sebelah kiri stang ini. Semuanya elektronik sih. Jadi luar biasa banget ya. Dia punya jarak tempuh sekitar 160 km dengan baterainya 8,4 kWh. Jadi, dan motor ini bisa diisi juga dengan sumber daya yang fast charging. Nah, jadi bisa diisi di SPKLU, karena dia bisa diisi dengan DC charging. Jadi menarik nih motor ini. Jadi kalau mampir ke SPKLU, biasanya mobil-mobil sekarang motor, bawanya ini, dua motor ini. Menarik ya? Ya nggak? Nah, sementara kalau Anda ngecas di rumah, motor ini belinya nggak berikut charger, karena chargernya terpisah, dijual sekitar 8-9 jutaan. Dan chargernya kayaknya Anda emang harus siapin MCB tersendiri, karena dayanya itu 6000 watt. Dan ngecas motor ini 20-80% dalam 3,5 jam. Jadi colok aja malam, paginya bisa penuh lagi. Jadi secara karakter motor ini dua-duanya memang walaupun jantungnya sama, ya kan, sumber tenaganya sama, tapi gayanya beda banget ya. Kita coba dulu yang Can-Am Pulse ini, dan buat informasi Anda, karena diskonnya 150 juta, Pulse ini sudah hampir habis di Gias. Jadi mungkin kalau Anda mau, harus pre-order ya.
Jadi motor ini punya tinggi jok cuma 785 mm, jadi pendek banget. Kalau Anda nggak setinggi saya yakin Anda bisa naik motor ini, dan motornya berasanya kecil sekali, karena kalau dinaikin seperti ini, rasanya seperti motor 250 cc ya. Jadi, walaupun ini bukan tangki, tapi bentuknya bentuk tangki. Kita apit dengan kaki seperti ini, rasanya kayak bawa motor naked 250 cc. Karena beratnya juga segituan tuh, 170-an kilo. Jadi kalau motor-motor 500 cc rata-rata harga beratnya hampir 200, ini nggak nyampe 180 kg. Jadi motornya tuh nimble banget, enteng gitu ya. Dan dengan tinggi saya 185, ini kelihatan kaki saya nekuk banget di sini ya. Soalnya dia paduan kaki-kakinya juga gaya-gaya roadster banget ya, dengan ban 17 inci depan dan belakang. Dia bannya cukup lebar, di depan dia pakai ban dengan lebar 110 mm, sedangkan belakang bannya 150 mm. Dan kalau kita lihat di belakang ini, dia pakai dual-sided swing arm. Jadi kelihatan banget kalau di sebelah kiri sini, langsung kelihatan peleknya itu, desainnya dengan pelek palangnya, emang jadinya cantik sekali ya. Dia pakai motor yang mid drive, dan kalau kita lihat dia motornya menyatu dengan swing arm, jadi pergerakan swing arm ini juga termasuk sama motornya, sehingga kalau kita lihat di depan ini benar-benar full buat baterai. Lalu kita coba dengan Can-Am Origin ini. Dia gayanya adventure dan joknya cukup tinggi ya. Bedanya hampir 100 mm dibanding yang Pulse. Tapi tetap kalau Anda nggak setinggi saya sih, tetap masih bisa menapak sih. Ini dia nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Dan kalau didudukin joknya, dia rasanya nggak selebar yang Can-Am Pulse. Jadi si Origin ini gayanya sih memang adventure banget ya. Jadi kalau dibuat berdiri juga, ya ini gayanya sebuah motor adventure ya. Begitu joknya agak-agak semi-semi motocross, jadi bisa sampai agak depan, jadi kalau kontrol motor ke depan juga masih enak. Ini sih gayanya off-road banget ya sebenarnya. Apalagi kaki-kakinya juga jenjang sekali. Di belakang pakai pelek 19 inci, pakai 21. Jadi memang motor ini walaupun kelihatan di depan pakai sama-sama pakai upside down, tapi upside down-nya jauh lebih jenjang yang Origin ini. Dia pakai peleknya jari-jari ya yang Origin ini, tapi sepertinya jari-jarinya belum tubeless karena jari-jarinya langsung nusuk ke peleknya gitu ya. Tapi bannya sudah ban Kenobi, ya. Jadi pakai Dunlop, semuanya pakai Dunlop ya. Yang road tire sama ban off-roadnya pakai Dunlop. Nah, bagaimana dengan fiturnya? Karena motor ini fiturnya luar biasa sih. Kalau kita lihat, kita hidupin aja ya. Speedometernya tuh kayak tablet ya, gede banget ya. Dan dia sudah full TFT. Jadi pada saat dihidupkan saja langsung ada animasinya gitu. Oke. Begitu hidup akan seperti ini, dan buat mengaktifkannya kita dorong grip gasnya ke depan, langsung kelihatan tampilannya. Lalu dengan side stand sudah dinaikkan, kita dorong lagi grip gas, tahan, lalu pencet tombol start ini. Di sini sudah hijau, berarti motornya sudah siap jalan. Oke, kita lihat apa aja fiturnya di sini. Ada kecepatan, terus ada ini konsumsi bukan bensin ya, konsumsi listrik ya sebenarnya ya. Terus di sini ada suhu ya, jadi suhu baterai ada juga di sini. Oh, dia touchscreen bro. Terus ada level baterai di sini, ada jam, dan ada bisa koneksi Bluetooth juga ya. Kita lihat aja apa menunya. Jadi menunya bisa diakses dari sini. Karena ini layar touchscreen, tapi bisa juga Anda akses lewat sini menunya. Jadi menunya bisa nongol di sini. Terus ada, tadi yang saya bilang ya, ada riding modes. Riding modes-nya ada mulai dari Eco, Rain, Normal, dan Sport Plus. Lalu kalau yang Origin, dia tambah di sini ada Off-Road dan Off-Road Plus. Oke, kita lihat ada pengaturan apa aja di sini. Jadi kita bisa ngatur audio, ada display, ini Bluetooth, jadi bisa connect Bluetooth karena dia bisa CarPlay. Jadi hanya bisa sambung ke
aplikasi BRP, terus menyambungkan device Apple Anda ke sini. Jadi hanya bisa pakai CarPlay, nggak bisa Android Auto ya. Jadi bisa nyetel banyak sekali settingan di sini. Terus, nah ini ada applet switcher. Terus ada ride settings. Nah ini banyak sekali yang bisa diatur di sini. Jadi bisa diatur riding mode-nya, bisa ngatur traction control, dan regenerative braking-nya juga bisa diatur dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Terus di sini ada passive regeneratifnya juga bisa. Sementara kalau kita akses di sini nih statistik, dia ada banyak sekali informasi mengenai sepeda motor ini. Sekarang kita lihat statistiknya ya. Terus kita balikan dulu ke menu awal. Kalau kita lihat dia menunya, nah ini kalau media karena dia tidak terhubung sama handphone jadi nggak bisa keluar. Ini balik lagi ke menu awal, tampilan awal ya, statistik ini yang tadi. Dan di sini ada beberapa tombol di sebelah kiri. Ini ada plus minus, volume, terus ada fast forward, backward. Ini buat musik. Jadi kalau Anda hubungkan intercom sama handphone Anda bisa dengerin musik di intercom. Tadi ngontrolnya dari sini, volumenya dan segala macam. Ini tadi buat akses menu tadi ya. Jadi menu ini sama antara Pulse dan Origin, hanya bedanya di riding modes aja tadi. Canggih juga ya. Saatnya kita cobain satu-satu ya. Tapi sebelum cobain, yang lucu ada di sini nih. Coba deh. Ini motor listrik ya, tapi ada reservoir radiator. Kenapa ya teman-teman? Karena dia ada radiatornya. Jadi motor ini punya pendinginan buat baterainya dan juga motor listriknya. Berarti ini performanya kenceng ya. Sampai kedua baterai sama motor listriknya, si mid drive ini juga ada pendinginan dan pendinginnya cairan. Mantap kan? Oke, sekarang kita riding pakai dua motor ini. Oke, motornya sudah hidup. Kita hidupin motornya. Tit, sudah siap. Jadi motor ini lucu ya teman-teman, motor laki tapi nggak ada kopling dan nggak ada persneleng. Jadi cuman rem depan dan rem belakang, tapi rem belakangnya tetap ada di sebelah kanan. Jadi remnya sama kayak motor laki biasa. Kita cobain nih. Oh iya, ini feels like moge sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi walaupun motor ini kecil kayak motor 2,5, tapi beloknya sedikit. Karena dia depannya gede banget, ini upside down-nya. Wuhu. Sayangnya test track-nya cuman kecil doang, jadi wah tenaganya sih gila ini, gila. Sayangnya cuman segini doang ya test track-nya ya. Gak bisa kenceng. Oke, kita muter lagi. Tenaganya sih luar biasa ya teman-teman ya. Nggak berani pol. Asik. Tapi ini motor nimble loh. Apa namanya? Nggak terlalu berat, hanya memang komstirnya saking padatnya ya. Itu ya harus kokoh ya, karena motor ini kan kecepatannya bisa sampai sekitar 140 km per jam ya. Jadi wow, tarikannya menyenangkan sekali. Wow, luar biasa. Ini buat di konblok begini juga suspensinya terasanya empuk banget, khas banget sebuah moge ya. Jadi harusnya kalau buat di jalan raya motornya jadi berasanya jauh lebih enak suspensinya. Dan suaranya nggak berisik sama gear ya, jadi kayak apa ya, cuman terdengar suara nging buzzing dari motornya saja, motor listriknya aja. Jadi nggak ada suara keracak rantai dan segala macam. Motornya silent banget ini. Seru. Dan dia posisi ridingnya, stangnya nggak terlalu tinggi tapi lebar, jadi gayanya roadster banget sih. Oke, sekarang kita cobain yang Can-Am Origin.
Beloknya dikit. Gila, tenaganya gokil. Ini tadi apa ya? Oh, pakai Sport Plus, pantas. Dikerjain gua. Kaget gini, dut. Oke, sekarang kita kenalan sama Can-Am Origin. Wow, cukup intimidatif ya motornya. Tinggi, dan kalau kita lihat ini dia sudah lengkap dengan crash bar depan, terus ada buat box dia. Jadi rak-rak ini itu udah ada di sini, tapi ini opsional ya teman-teman ya. Jadi ini nggak ada di peranti standar, jadi semuanya opsional. Dan kalau kita lihat ya di sini dia ada di belakang ini sebenarnya harusnya ada jok, tapi joknya ini sendirian aja karena jok belakang ini juga opsional. Jadi kalau Anda memberi jok belakang, nanti akan dapat jok buat ganti bodi ini berikut dengan footstepnya. Kita coba naik motornya. Tinggi. Oke, caranya sama. Tekan yang lama. Oh, dia kill switch-nya belum diinin. Oke, kill switch-nya sudah, dan gak ada kopling. Sama yang Pulse. Oke. Kita pakai riding mode normal ya. Tadi Pulse pakai yang sport luar biasa loh. Ini kita coba pakai normal. Wow. Pakai yang normal aja luar biasa. Dan ini gayanya sih adventure banget ya. Keren ya. Motor adventure yang listrik. Buat dibanting-banting begini enak banget teman-teman. Keren ya motor ini ya. Jadi rasanya sama karena mesinnya sama, baterainya sama, penggeraknya juga sama. Cuman ini riding posisinya jauh berbeda, jauh banget. Harganya beda 50 juta. Dan kalau Anda nyari motor ini yang listrik dan adventure, ini salah satu pilihan ya. Terus dibuat berdiri sih, motornya nimble banget, khas sebuah motor adventure. Jadi nggak usah takut kalau Anda biasa bawa motor adventure, motor ini enak banget, mantap ya. Suspensinya ini jauh lebih empuk dibanding yang Pulse ya. Jadi Origin ini suspensinya enak banget, mentul-mentul. Lewat konblok gini, konbloknya berasa halus. Keren. Wow, rasanya enak banget motornya. Wah gila, suspensinya nurut banget. Dan bannya berasa lengket sekali di konblok seperti ini. Wah. Nggak cukup seharian nih main dengan ini. Di depan ada yang Pulse, kita ikutin. Oke teman-teman, motor ini enak banget. Dan kayaknya teman-teman harus cobain ya. Kalau yang suka adventure, rasanya masuk jalur dengan motor yang gak ada suaranya, gak ada emisinya, gak berisik, tapi tenaga sama torsinya pol. Oh enak banget. Gokil, enteng bro, enak ya. Yang off-road lebih ini gak? Tarikan bawahnya. Oh ini ya, torsi bawahnya ya? Wih, nih naikin. Antar. Off-road plus, oke. Oke, monggo. Wih, cobain. Teman-teman, kita disuruh nyobain yang off-road plus bro. Bentar, kita lihat di statistik. Oke. Torsi bawahnya jauh lebih spontan lagi. Wow. Gokil. Wow, lebih jengat-jengat kalau pakai off-road plus. Ternyata bedanya di torsi ya. Hampir ngangkat ban depannya. Pelan-pelan. Wow.
Wah, menyenangkan buat diajak main ini motor ini ya. Enak banget. Oh, buat mepet-mepet gitu ya. Itu motor nimble, ringan, enteng. Terus buat pelan-pelan, dia juga pick up powernya, throttle responnya bener-bener linear. Rasanya seperti motor bensin biasa. Tapi begitu dibetot sih, wow. Luar biasa, teman-teman mesti nyobain motor ini biar tahu rasanya sebuah motor adventure yang didevelop pakai sumber tenaga listrik. Gila, barusan naik ban depannya. Puas ya teman-teman ya. Ya, jadi tadi itu informasi mengenai dua motor ini dan sedikit lah impresi riding di area test ride-nya Gias ini. Mudah-mudahan kita bisa bawa motornya ya keluar dari area test ride dan kita pakai harian seperti apa rasanya big bike listrik dari Kanada ini ya. Karena fitur-fiturnya menarik banget. Karena apa ya? Tenaganya enak banget dan feel-nya walaupun kecil motornya tapi emang ini adalah feel moge. Jadi benar-benar antep gitu loh motornya ya. Terus speedometernya juga gede banget. Dan kalau Anda pakai Apple ya, semua ekosistem digital Anda Apple ini gampang banget connect ke sini pakai CarPlay. Mantap ya. Masuk ke intercom, bisa nyetel musik dan bisa diatur melalui kontrol di kiri stang Anda. Enak. Hanya harganya aja yang masih cukup tinggi. 475 juta dan 425 juta dan selama pameran diskon 150 juta. Mudah-mudahan nanti diskonnya berlanjut lagi ya. Walaupun katanya sih setelah pameran diskonnya jadi nggak ada. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami di X, di Instagram, di TikTok maupun di Facebook di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.